Berikut adalah tugas 3, public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkat, yang saya hormati Bapak Ibu RT dan RW, tidak lupa juga saudara-saudara kita, warga masyarakat Kabupaten Tuban yang hadir pada acara sosialisasi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya tidak akan berbicara tentang hal yang rumit atau jauh dari keseharian kita. Saya akan mengajak kita semua berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu tentang sampah yang ada di rumah kita masing-masing. Pernahkah kita berpikir kemana perginya bungkus mie instan yang kita buang tadi pagi? Atau kemana sampah plastik dari warung kita setiap hari? Di Kabupaten Tuban yang kita cintai ini, masalah sampah rumah tangga bukan lagi sekedar urusan kebersihan. Namun, ini sudah menjadi urusan hukum. Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengeluarkan Perda nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Sayangnya masih banyak dari kita yang belum tahu isinya, padahal hukum itu lahir untuk melindungi kita. Maka pidato singkat ini saya akan mengajak kita semua untuk sadar hukum mulai dari diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, mengapa kita harus peduli pada perda sampah ini? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK melalui portal SIPSN tahun 2023 menunjukkan bahwa 39% sampah rumah tangga di Indonesia itu sudah terkelola dengan baik. Sisanya 61% itu berakhir di tempat pembuangan terbuka, bahkan ada yang di sungai. Bayangkan, jika di Tuban pun angka itu tidak jauh berbeda. Maka setiap hari puluhan ton sampah kita yang mencemari lingkungan ini bukan hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga akan menjadi sumber penyakit. Nah, apa isi Perda Kabupaten Tuban yang baru itu? Saya rangkum ada 3 kewajiban utama menurut Perda tersebut. Yang pertama, yaitu memilah sampah di rumah, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Yang kedua, mematuhi jadwal pembuangan di tempat desa. Yang ketiga adalah membayar retribusi pengelolaan sampah sesuai kelas rumah tangga. Dan jika kita melanggar, ada sanksi administratif berupa teguran tertulis sehingga kita akan mendapatkan denda ringan. Tujuan sanksi itu bukan untuk mempersulit warga, melainkan untuk membuat kita menjadi lebih disiplin. Saudara-saudara, saya tidak datang untuk menakut-nakuti dengan sanksi. Saya datang dengan kabar baik. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan peraturan daerah mewajibkan setiap desa untuk menindaklanjuti Perda Kabupaten Tuban dengan membuat peraturan desa atau Perdes yang lebih operasional. Artinya, desa kita punya wewenang untuk mengatur sendiri, misalnya menentukan tempat pengumpulan sampah sementara, membentuk tim pengelola, atau memberikan insentif pada RT yang berhasil mengurangi sampah. Lalu,
Apa peran kita? Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sendiri telah mendorong program Desa Sadar Hukum. Ini bukan sekedar slogan. Dengan pengelolaan sampah yang baik, desa kita akan mendapatkan penghargaan, bantuan teknis, bahkan alokasi dana untuk infrastruktur lingkungan. Karena itu, tujuan khusus dari pidato saya hari ini, yang pertama adalah saya ingin setelah acara ini kita semua mampu menyebutkan 3 kewajiban warga tadi, bukan memilah, menjadwalkan, serta membayar retribusi. Yang kedua, kita bisa menjelaskan bahwa ada sanksi bagi pelanggar yang dimulai dari teguran tertulis, bukan denda langsung. Yang ketiga, dan ini yang terpenting, saya mengajak setiap RT atau RW di desa kita untuk berkomitmen membentuk pos pengelolaan sampah mandiri dalam waktu 1 bulan ke depan. Pos ini bisa berupa tempat pilah sampah sederhana dan jadwal gotong royong warga. Hadirin yang saya hormati, hukum tidak akan berjalan jika hanya ditulis di kertas. Hukum akan hidup jika kita masyarakat desa yang menjalankannya. Perda Kabupaten Tuban ini yang tentang sampah bukanlah musuh kita. Ia adalah alat untuk membuat Tuban menjadi lebih bersih, lebih sehat, lebih nyaman untuk anak cucu kita. Jadi mari kita mulai dari hal kecil hari ini. Jika kita pulang nanti, siapkan 2 keranjang sampah, yaitu untuk basah dan untuk yang kering. Kemudian hadiri musyawarah desa untuk membahas perdes sampah. Dan yang paling penting, laporkan kepada RT jika kita melihat tetangga yang melanggar. Ini bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Saya akhiri dengan pesan, sadar hukum bukan karena takut denda, tetapi karena cinta pada lingkungan dan sesama. Demikian pidato saya hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.